Halo Besti, jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Bab 38. Nicholas Carson dan Louisa Carson menemani Leonard Indrajaya berbincang di ruang kerjanya, meninggalkan anak-anak muda itu untuk menyelesaikan persoalan mereka di ruang keluarga. "Mari silakan duduk, Tuan Leo," ujar Nicholas seraya membimbing Louisa untuk duduk di sebelahnya. Sebenarnya Nicholas merasa bimbang dengan penilaiannya atas James sehingga dia ingin Louisa untuk mendampinginya menemui calon besannya. "Terima kasih, Tuan Nicholas." Leonard pun duduk di seberang Papa dan Mama Laura. "Saya membawakan sedikit buah tangan untuk Anda, semoga berkenan." Leonard meletakkan sebuah kotak berwarna coklat di atas meja sofa. Nicholas tersenyum melihat kotak yang diberikan oleh calon besannya itu. Dia sudah bisa menebak isinya karena itu barang favoritnya. "Cohiba Talisman Edition Limitada 2017, Kuban Sigar," sebut Nicholas dengan fasih dan dia pun tertawa. "Excellent, Tuan Leo, Anda tahu apa yang saya sukai." Louisa pun tersenyum dan berkata, "Kecerdasan James sepertinya menurun dari Anda, Tuan Leo. Dia pemuda yang luar biasa. Suami saya dibuatnya kehilangan kata-kata saat pertemuan pertama kami dengan James." Leonard merasakan kebanggaan pada pangeran kecilnya. Puteranya memang telah beranjak dewasa. "Nyonya Carson terlalu memuji," balas Leonard sambil tersenyum. Nicholas pun melanjutkan obrolan mereka. "Langsung saja, Tuan Leo, kita semua orang sibuk. Saya memang meminta James untuk mempertemukan saya dengan Anda. Saya sangat terkejut ketika beberapa hari yang lalu, putri saya Wendy atau biasa dipanggil dengan nama Laura oleh orang luar, dia membawa seorang pemuda pulang ke rumah dan memperkenalkannya sebagai pacarnya." Nicholas berdehem dan meremas tangan istrinya karena dia grogi berhadapan dengan papinya James yang penuh karisma. James bahkan mengatakan ingin menikah dengan Wendy. "Tentu saja Anda tahu bahwa usia Wendy lebih tua 11 tahun dibanding James. Saya merasa bimbang dengan masa depan Wendy karena James masih kuliah di semester 6 dan dia pun ingin melanjutkan studi S2. Usia Wendy tentu sudah sangat terlambat untuk menikah bila harus menunggu James," ujar Nicholas. Leonard menghela napas, dia sudah menduga masalahnya ada di perbedaan usia. Dia pun tertawa dan menjawab Nicholas, "Baik, Tuan Nicholas. Ya, saya sepenuhnya mengerti dengan kekhawatiran Tuan Nicholas." Leonard sengaja mengambil waktu sejenak berdiam diri sebelum berkata lagi, "Saya melihat kedua anak muda itu saling mencintai dengan perasaan yang begitu dalam. Saya akan merasa sangat bersalah bila harus memisahkan James dan Laura. Keduanya pasti akan sangat terluka. Terutama putera saya, James, dia berulang kali mengatakan tak bisa hidup tanpa Laura." Leonard memasang tampang prihatin sambil menatap Nicholas Carson. Nicholas Carson pun merasa tergerak hatinya mendengar perkataan Leonard. Dalam hati dia mengagumi kemampuan pria itu bernegosiasi. Sebuah kesempatan yang langka sehingga dia dapat berbincang-bincang dengan pengusaha bertangan dingin seperti Leonard Indrajaya. Akan lebih luar biasa bila mereka berbesan. "Lalu bagaimana, Tuan Leonard? Apakah Anda memiliki saran untuk hubungan mereka selanjutnya?" tanya Nicholas menyelidiki keinginan Leonard. Leonard tersenyum dengan penuh karisma. "Baik. Saya memiliki saran tentang hal ini Tuan Nicholas. Mungkin akan lebih baik bila mereka bertunangan terlebih dahulu dan menikah setelah James wisuda sarjana kedokteran hewan. Bagaimana Tuan Nicholas dan Nyonya? Apakah saran saya bisa diterima dengan baik?" Nicholas tertegun sejenak mencerna kata-kata Leonard. Sebenarnya itu saran yang sangat masuk akal dan jalan keluar terbaik untuk kekhawatirannya tentang usia Wendy yang semakin bertambah. Nicholas menatap wajah Louisa untuk meminta pendapatnya. "Bagaimana sayang, apakah saran Tuan Leo dapat kita terima?" tanyanya. Louisa tersenyum dan menatap Leonard. "Saya rasa itu saran terbaik yang mungkin terpikirkan juga oleh saya." Louisa kembali menatap suaminya dan mengasteris emas tangannya. "Suamiku,
Apakah kamu bersedia merestui hubungan Wendy dengan James? Jangan sampai kita menyesal bila menghalangi kebahagiaan masa depan anak kita. Nicholas Carson menghela nafas dengan berat, sepertinya skor 2-1. Louisa dan Leonard sudah memberikan restu untuk James dan Wendy. Baiklah, sepertinya sudah bisa diputuskan demikian, Tuan Leo. Apakah Anda memiliki permintaan khusus untuk detail peresmian hubungan James dan Wendy? Nicholas bertanya lagi dengan serius. Leonard menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Tuan Nicholas. Saya menyerahkan sepenuhnya pada James tentang detailnya. Mungkin 1 tahun lagi keluarga kami akan datang melamar Laura untuk menikah dengan James. Leonard pun tertawa kecil dan melanjutkan, saya lihat James dan Laura sudah memakai cincin pasangan tadi pagi. Pasti James yang melakukan gerak cepat. Nicholas Carson mengangkat alisnya cukup terkejut mendengar bahwa puterinya sudah bertunangan tanpa sepengetahuannya. Dia pun menepuk jidatnya dengan tak berdaya. Louisa pun tertawa berderai melihat ekspresi suaminya. James memang pemuda yang luar biasa, Tuan Leo. Suamiku berkali-kali kalah langkah dengannya, komentar Louisa seraya tersenyum pada Leonard. Leonard pun tersenyum dan mengatakan, putri Anda juga wanita yang luar biasa, Nyonya. Saya sudah mempelajari informasi tentang Laura yang dikumpulkan oleh anak buah saya. Dia wanita yang sangat berbakat dengan usia yang masih muda, kepribadiannya pun menarik. Dan James terus-menerus memujinya saat bercerita tentang Laura. Oh ya, apakah kalian membaca artikel dari Thailand yang menulis bahwa raja menjulukinya Beauty and Sharp Woman? Bagi saya, Laura adalah calon menantu idaman. Hahaha, cerita Leonard panjang lebar mengenai pandangannya tentang Laura. Nicholas Carson tersenyum bangga mendengar pujian Leonard pada puterinya. Dia pun menghela napas lagi, mungkin ini sudah jalan takdir Wendy untuk menikah dengan James. Louisa pamit keluar untuk memanggil James dan Laura ke ruang kerja suaminya. James, Wendy, bisa ikut mama ke ruang kerja papa sekarang. Ucap Louisa seraya berjalan ke arah sofa ruang keluarga. Dia pun menggandeng tangan puterinya berjalan kembali ke ruang kerja Nicholas diikuti oleh James di belakangnya. Pintu ruang kerja Nicholas pun terbuka dan mereka bertiga masuk. Laura dan James duduk berdampingan di seberang orang tua Laura. Louisa duduk kembali di samping suaminya. Silakan disampaikan Tuan Nicholas, ucap Leonard memberi dorongan pada Nicholas untuk mulai pembicaraan. Dia sengaja melakukannya supaya keputusan ini jelas untuk kedua belah pihak. Nicholas Carson memejamkan mata sejenak lalu mulai berbicara seraya menatap pasangan muda itu, James dan Wendy. Papa dan Mama sudah berbicara dengan papinya James, kami memutuskan untuk memberikan restu untuk hubungan kalian. James tersenyum bahagia seraya menatap Laura dengan penuh kasih sayang. James percaya papinya pasti berhasil menaklukkan papanya Laura. Dia mengasterisk puncak kepala Laura dan merangkul bahunya. Terima kasih, Papa dan Mama. Terima kasih, Pi. Saya pasti akan menjaga Laura dengan baik dan membahagiakannya. Leonard segera menimpali, James selesaikan dulu kuliahmu. Setahun lagi setelah kamu wisuda dokter hewan, kita akan melamar Laura untuk menikah denganmu. Papi tahu kamu sudah memberikan cincin pasangan untuk Laura. Jadi anggaplah kalian sudah resmi bertunangan di hadapan orang tua Laura. Papi jadi saksinya. James tertawa kecil dan Laura merasa begitu malu melihat ke langit-langit ruangan seolah ada sesuatu yang menarik di sana. James gila, batinnya. Laura tidak pernah menyangka ada alasan seperti ini di balik cincin yang tersemat di jari manisnya. Dia pun mencubit pinggang James hingga James mengaduh-aduh kesakitan. Mereka semua pun menyadari bahwa Laura tidak tahu rencana James dengan cincin pertunangan itu dan mereka semua tertawa bersama. Jangan marah, sayangku. Aku hanya ingin memastikan kepastian hubungan kita, bujuk James dengan tatapan mengiba pada Laura. Ini adalah bukti betapa besar cintaku padamu sayang. Jangan pernah meragukan cintaku sedikit pun, ucapnya serius menatap ke dalam mata biru Laura yang indah sembari menggenggam kedua tangan Laura. Nicholas, Louisa,
Dan Leonard yang mendengar perkataan James pun merasa begitu tersentuh dengan kesungguhan perasaan James pada Laura. Mereka semua pun makan malam bersama di rumah Nicholas Carson karena Louisa memaksa mereka untuk tinggal untuk makan malam dan tidak pulang dengan perut kosong. Acara makan malam pun berlangsung dengan suasana yang hangat.